Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ariana SPD telah berkenan menjadi partisipan saya dalam penelitian kali ini. Adapun maksud tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menganalisis strategi alternatif dari seorang kepala sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka terkait dengan kesenjangan sekolah. Kita ketahui bersama ya Bu bahwa kurikulum yang sekarang itu menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang akan saya utarakan pada Ibu. Bagaimana pemahaman Ibu mengenai konsep kurikulum Merdeka dan apa perbedaan utama yang dirasakan dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya? Langsung ya ke pemahaman kurikulum Merdeka. Kalau sebetulnya nggak ada bedanya dengan kurikulum 13, tidak beda terlalu jauh. Hanya ada flexibility di kurikulum Merdeka itu di mana sekolah bisa memiliki pencapaian-pencapaian tersendiri sesuai dengan kekhasan sekolahnya, gitu ya. Jadi lebih ke selain administrasi dari KD, KI, KD, KCP dan sebagainya, esensinya lebih ke flexibility aja di sekolah. Terus yang dirasakan dengan kurikulum sebelumnya, kalau saya ngelihat di kurikulum 13 itu capaiannya itu kaku. Jadi capaiannya itu setiap jenjang kelas 1 sampai kelas 6 itu ada capaian-capaian KIKD yang harus tercapai pada kurun waktu tertentu. Kalau di kurikulum Merdeka kita bisa memiliki flexibility tergantung bagaimana sih kondisi peserta didik di sekolah kita, sehingga kebutuhan peserta didiknya itu menjadi poin penting bagaimana kita menganalisis terlebih dahulu bagaimana karakteristik peserta didiknya, sehingga ada flexibility sekolah bisa benar-benar mencapai dengan betul ya, itu tidak hanya sekedar tuntas, tidak sekedar pencapaian target kurikulum 100%, tapi bagaimana ketika kita sudah merancang capaian-capaian dari flexibility yang disediakan itu kita bisa punya 2 tahun dalam flexibility atau dalam proses pencapaiannya. Jadi lebih guru lebih bisa menjiwai di dalam proses mengajarnya, yang terutama bagaimana peserta didik bisa tercukupi kebutuhan belajar. Itu yang penting buat kami sebenarnya. Jadi flexibility ya, flexibility ya, itu sebagai konsep dari kurikulum Merdeka. Menurut Ibu sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah Ibu. Bagaimana menurut pandangan Ibu nih mengenai efektivitas daripada penerapan kurikulum Merdeka di sekolah, kemudian faktor yang mendukung ataupun menghambat dalam penerapan itu seperti apa? Untuk efektivitas implementasi kurikulum itu sebetulnya jauh lebih mudah daripada kurikulum 13. Hanya mungkin tantangannya apakah SDM-nya itu mampu menerapkan paradigma di kepala SDM-nya itu, mungkin yang ketika sesuatu yang berubah seolah-olah menjadi sesuatu yang baru, padahal pada konsepnya sendiri juga tidak terlalu berubah jauh. Jadi tantangannya lebih ke SDM-nya dulu, bagaimana mereka menerima proses perubahan, gitu ya. Kemudian yang jadi daya dukungnya khususnya di sekolah ini mungkin kami kolaborasi. Kami tidak membuat target yang terlalu tinggi untuk berubah balik kanan lah dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka, tapi kita pelajarin step by step. Dan ini sepertinya mungkin menjadi keleluasaan, kesantuyan sekolah dalam menghadapi perubahan ketika prosesnya berjalan bersama. Kemudian juga itu jadi faktor utama bagaimana sekolah bisa menerapkan implementasi kurikulumnya itu betul-betul dengan cara yang disarankan. Kemudian faktor kepala sekolah. Kadang kepala sekolah itu kan saya bilangnya kalau di kemarin di setiap ngasih materi belakangan ini saya bilang kepala sekolah itu perlu banyak autopilot, sehingga apapun perubahannya gurunya aja yang bergerak. Autopilotnya kepala sekolah ya ada ataupun tidak ada kepala sekolah ya berjalan aja sekolah. Jadi figurisme kepala sekolah ini yang saya tanda kutipkan, kalau ada perubahan apapun, kalau figur kepala sekolahnya tidak berubah, tidak mendampingi proses perubahan itu nanti. Jadi tetap kuncinya adalah tantangannya selain SDM-nya merubah, kepala sekolahnya mau nggak berubah dari proses autopilot menjadi menjadi driver. Dan ini makanya saya kritisi SIM-nya, surat izin memberi jadi kepala sekolahnya ini mau bikin autopilot atau memang mau menerapkan jadi kepemimpinan yang visioner. Karena kalau mau jadi visioner kita harus mendampingi itu tantangan sama ini ya.
poin penting dari baik itu dari hambatannya, kemudian keefektifannya dari kepala sekolah itu sendiri. Bagaimana menyetir sekolah itu sendiri. Ibu listennya kuat. Kemudian Ibu bagaimana pengalaman dan dari pelatihan-pelatihan, terlebih lagi Ibu sering menyampaikan berbagai materi ya Bu ya di event-event tertentu, membantu Ibu dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Nah, itu dia yang saya bilang tadi sebelumnya, kesantuyan, proses belajar bersama, punya target tapi tidak ditargetkan terlalu. Jadi prosesnya itu pembelajaran kita kan sudah berjalan jauh sebelum menerapkan kurikulum merdeka, walaupun bentuknya akan di sekolah. Jadi proses belajarnya bertahap. Kita belajar apanya dulu nih, stepping. Jadi ketika kita bikinnya stepping tunes, itu saya yakin mereka tidak merasa dibidali sekaligus. Gimana dulu yang pertama? Yang pertama adalah yang supaya tidak melihat sebuah perubahan yang terlalu besar adalah kita membuat apple to apple antara kurikulum 13 sama kurikulum merdeka, sehingga mereka menganalisis nggak ada bedanya, tetap sama, yang bedanya hanya di sini. Proses analisis pertama itu yang menentukan mereka proses selanjutnya akan lebih mudah atau lebih susah. Step by step itu ya, enggak sekaligus mah enggak. Ibu soal tenet ya kada di andungan itu. Siap, ya. Boleh. Selesai teh. Ya, oke, siap. Bang Ibu ya, itu terkait dengan pengalaman kemudian dari berbagai event pelatihan yang Ibu laksanakan. Kemudian bagaimana peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam membimbing, tentunya menginspirasi dan memotivasi para stakeholder, baik para siswa, guru, orang tua maupun staf yang ada di sini untuk menerapkan kurikulum merdeka agar lebih efektif. Nah itu dia, belajar bersama. Mungkin konsepnya di sini saya lebih suka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kenapa? Kepala sekolah itu kan hanya ada proses tugas tambahan, tetap belajarnya bareng. Makanya di setiap kombel itu saya mendampingi mereka untuk belajar bersama. Itu stepping pertama, tahun pertama menerapkan kurikulum merdeka adalah belajar bersama. Jadi mereka tidak kaku, tidak sungkan untuk bertanya ini harus digimanain nih, nge-breakdown TP gitu kan, harus bagaimana seperti apa. Dan itu juga kontinuitas belajarnya itu memang itu yang cukup agak kesulitan, tantangan gitu ada pada saat kita menjaga ritme proses belajar mereka supaya tetap satu minggu sekali itu tetap berjalan. Artinya kitanya nggak boleh capek, kita lengah sekali back to nol lagi kan, kembali ke nol. Yang terakhir itu proses pembelajaran. Kalau sekarang saya mendampingi lebih ke 2 tahun terakhir ya, sejak implementasi kurikulum merdeka, yang saya fokuskan adalah pembelajaran dan assessment harus sama. Jadi kami sudah buat soal sendiri, tidak menggunakan soal dari kabupaten. Jadi saya mengajarkan mereka cara membuat soalnya, membuat kurasi yang benar, dan mengedit soal yang benar sampai beres jadi soal hard copy ataupun digitalisasi. Jadi itu yang sudah dilakukan 2 tahun ini. Jadi udah benar-benar lengkap sih kalau sekarang. Alhamdulillah Bu ya, benar-benar menginspirasi. Alhamdulillah, walaupun ya kitanya nggak boleh capek. Iya. Nah, untuk mewujudkan suatu sekolah yang baik, kemudian dari keefektifan kurikulum merdeka di sekolah itu sendiri, tentu saja Bu banyak sekali tantangannya ya Bu ya. Nah, baik dari segi sumber daya manusianya, kemudian infrastruktur dan anggaran yang ada di sekolah. Sekiranya Bu, menurut pendapat Ibu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka ditinjau dari sumber daya manusianya, kemudian infrastruktur dan anggaran sekolah? Kalau ngomongin SDM itu 1 tahun pertama itu membaca situasi, karena sama-sama penempatan baru itu kita baca situasi. Kalau infrastruktur, terus terang saya tidak pernah memasalahkan infrastruktur seperti apa. Kondisi infrastruktur seperti apapun bisa diberesin sebetulnya. Nah, urusan anggaran, ini yang saya kembali sampaikan bahwa anggaran itu bukan masalah. Jadi dari awal proses perencanaan ARKAS, SPJ itu semua berbasis dengan analisis kebutuhannya apa. Jadi kalau urusan SDM, kitanya yang kuat mendampingi mereka. Urusan keuangan, kitanya yang mau urus atau enggak dalam memanage keuangan. Jadi sebetulnya untuk SDM itu saya bantu ketika kadang ada jenuh kan. Iya. Kepala sekolah ada jenuh ketika mendampingi. Dan itu juga saya memanggil beberapa teman kolaborasi beberapa sumber sebelumnya
untuk masuk ke sekolah ini, untuk ngasih materi dengan cara yang baru. Jadi satu, kolaborasinya nggak di dalam aja tapi keluar juga. Jadi ketika ngasih materi tentang implementasi kurma ataupun sekarang si deep learning itu tetap kita punya kolaborasi, bisa ngacak narasumber ya. Dan itu berbasis biaya ya, berbasis biaya ada di atas ada, karena semuanya juga sebenarnya tergantung kita nge-manage-nya. Disebut cukup nggak cukup, kalau disebut nggak cukup nggak akan cukup, jadi mindsetnya harus cukup kayak gitu ya. Iya, baik Bu. Karena memang setiap sekolah pasti berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang merasa bahwa bukan tantangan, tapi justru itu menjadi sesuatu yang harus disyukuri dan harus diupayakan gitu ya. Kemudian Bu, bagaimana mengenai kondisi accessibility di sini, kemudian serta partisipasi dan dukungan mitra Bu? Apakah mendukung dalam penerapan hukum merdeka atau bagaimana? Sepertinya sih kalau saya mengukur sekarang berarti sudah hampir tahun keempat, berarti ini sudah baik-baik saja ya. Secara kemitraan kita sudah menggandeng banyak CSR. Ini tujuannya apa? Jadi pada saat kita menerapkan pembelajaran project, kita nggak kesulitan lagi cari narasumber, dan itu bisa jadi tidak berbiaya karena kita bisa konsolidasinya dengan orang tua, dinas yang punya CSR, yang punya rasa empati terhadap pendidikan, masyarakat. Jadi sebetulnya sudah daya dukungnya sudah bagus. Kalau yang pertama memang tahun pertama ya semuanya juga masih ngarintis ya. Kalau tahun ini kita sudah support, kita sudah melaksanakan beberapa event terkait penerapan kurikulum merdeka, dan alhamdulillah mitra-mitra tersebut itu mereka sudah standby ketika kita punya kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian Bu, dari beberapa poin penting yang sudah diutarakan, kira-kira apa Bu kendala utamanya nih dalam sebuah kebijakan dan manajemen sekolah gitu agar mempengaruhi keberhasilan kurikulum merdeka? Oke. Kebijakan sama manajemen sekolah itu lebih ke bagaimana kita memanage sekolah ini secara berbasis data. Saya yakin kalau analisisnya berbasis data, analisisnya berbasis daya dukung yang jelas, itu kita punya step yang jelas dalam setiap perencanaan, dan keterukuran hasil pelaksanaannya juga itu akan ditulis. Jadi kembali lagi ketika mau bikin memanage sesuatu itu pasti ada satu perencanaan, evaluasi yang pertama. Oke, saya mulainya dari evaluasi dan refleksi dulu terhadap kondisi sebelumnya, mulai perencanaan yang jelas, dan perencanaan yang jelas itu dilaksanakan, keterukurannya kembali direfleksi dan dievaluasi. Dan ini tidak melibatkan hanya kepala sekolah, kita jadi punya tim kerja termasuk komite sekolah, termasuk orang tua, termasuk guru. Jadi keterukurannya itu diambil dari beberapa sudut pandang persepsi mereka, sehingga keterukurannya juga dibaca oleh semua orang. Kita bisa kolaborasi sama manage yang jelas. Jadi kendala yang lebih dipastikan tidak terlalu menjadi kendala Bu ya. Jadi kalau saya sih orangnya simpel. Kalau kita mindsetnya jadi ini banyak kendala, maka kendala itu akan semakin besar. Kalau saya lebih senang mensimplifikasikannya masalah. Ini kendala ini hanya sebagai tulisan yang harus kita bold. Ini ada kendala seperti ini, tapi tidak ada kendala tanpa solusi. Jadi selalu saya bilang, ini kendalanya misalnya, oke, ini kelasnya sedikit, muridnya banyak, gurunya sedikit. Pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan? Itu kan saya selalu brainstorming sama guru-guru, sehingga memperlihatkan passion mereka terhadap pendidikan. Bu, gimana seperti ini. Brainstorming itu yang akan pada akhirnya menyelesaikan masalah itu, dan tidak ditunda-tunda. Ketika ketemu kendala, yuk kita nge-brainstorming. Jadi memang ada kadang-kadang saya, ini ada masalah nih, kapan nih bisa kita ngobrol, tapi nggak lebih dari 2x24 jam. Itu biasa yang taktis begitu, guru-guru udah siap Bu, jum aja. Ini masalahnya seperti ini, sehingga kita tidak menunda masalahnya. Saya lebih suka mensimplifikasikan. Misal. Iya, baik. Kemudian Bu, bagaimana mengatasi berbagai kendala yang muncul akibat beberapa keterbatasan yang ada? Mungkin kendala yang paling muncul itu adalah sekali lagi melawan rasa jenuh. Kendala yang paling susah adalah melawan rasa jenuh dan SDM. Makanya kerjanya on fire, healingnya juga bisa. Itu posisi kepala sekolah bagaimana memanage SDM. Ketika mereka dengan pencapaian yang luar biasa, walaupun tidak boleh ada reward, tapi kita berikan sesuatu untuk mengapresiasi. Saya nggak bilang reward, tapi mengapresiasi atas kinerja mereka.
termasuk pada saat supervisi mereka baik, pembelajaran mereka luar biasa, ya kita cukup apresiasi. Nggak harus sesuatu hadiah, tapi bagaimana kita mengapresiasi si direktur. Yuk kita lihat atau tiap bulan ada namanya the best teacher of the month ya, atau the inspirative teacher of the month, itu apa sih, sehingga diakumulasi pada saat pembagian SKP gitu ya, kita kasih aplaus untuk yang pencapaian yang bagus. Seperti itu kan, reward kecil, apresiasi kecil yang menjaga mood mereka merasa Jadi ada keseimbangan. Capeknya, ya, kemudian kebahagiaannya itu benar-benar seimbang. Kalau gitu ya. ngomongin kendala di luar mas, saya nating tulus, yang penting damai dulu di rumah tangganya. Ya Ibu, baik Bu. Kemudian bagaimana strategi dalam mengoptimalkan keterbatasan yang ada di sekolah, kemudian agar memastikan guru itu dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan renewing sama terus terbarukan esensi. Jadi maksud saya pembiasaan refleksi di awal itu kan kita orang sangat takut dengan kata refleksi, seolah-olah harus duduk bareng, nulis bareng, ngomong bareng gitu ya. Dan saya tidak menerapkan itu dari awal, bahwa saya yakin refleksi itu harus curcol, refleksi itu harus terpancing begitu alamiah, sehingga pada saat mereka beres ngajar, sela-sela makan siang, sela-sela ini saya melakukan refleksi. Tadi masih ngajar, kendalanya apa? Keterbatasan itu yang kita bahas seolah-olah seperti curhat, dan curhat-curhatan itu yang akhirnya justru mereka satu sama lain kasih support, kasih ide, yang pada akhirnya juga masalah itu tidak terlalu berat kayak gitu sih. Dan yang biasanya nggak paham adalah proses refleksi. Kadang-kadang kepala sekolah karena kebanyakan kepala sekolah menganggap itu adalah tugas guru. Kalau saya itu menganggap itu tugas saya. itu Ibu lakukan hampir setiap hari ya? Enggak setiap hari, tapi ketika saya mendengar ada masalah, itu kan tiap hari tidak ada masalah ya. Kalau tiap hari pasti jenuh, tapi saya selalu mendengar setiap hari ada saja. Ini gimana sih? Jadi kalau sudah bentuknya curcol, kayak gitu ya. Jadi seolah-olah simpel tapi bisa memecahkan situasi. Bermakna. Kemudian Bu, strategi apa lagi yang Ibu terapkan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, stakeholder ini dapat berpartisipasi dalam penerapan kurikulum merdeka? Kalau stakeholder ini siapa dulu? Kalau ada guru, siswa, orang tua, dan beberapa komunitas yang lain. Kalau guru, kalau siswa, kalau orang tua ini masih wilayah internal kita ya. Jadi kita ketika bikin program, bikin perencanaannya pun sudah meng-hire orang tua untuk hadir, otomatis mereka akan support pada kita. Intinya tidak ada jeda, tidak ada jarum antara sekolah dengan orang tua, tapi benar-benar kita proses pemikirannya luar biasa. Dan itu saya membuka diri orang tua, kita ngobrol sehingga masalah kecil apapun mereka bisa ngomong ke saya, Ibu, bla 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 bla. Itu saya bilang lebih ke bagaimana kita tidak menjaga jarak antara orang tua, karena sumber utama kita kan bagus jeleknya sekolah ini sebenarnya tuanya orang tua gitu. Nah, kalau pihak luar itu tergantung branding kita. Saya memilih hiatus dulu, saya bilangnya tahun pertama itu saya hiatus, membaca kondisi. Yuk tutup dulu, jangan ngomongin saya zaman dulu nih, karena zaman saya kepala sekolah saya nol, itu kembali ke nol. Saya hiatus dulu, lihat dulu, film dulu, hibernasi dulu ya setahun. Oke, kita siap nge-branding sekolah nih, siap, mulai kita bangun komunikasi dengan pihak luar. Kalau pihak luar sudah tergait satu, maka dia akan kembali memperbesar komunikasinya. Tugasnya adalah kita menjaga komitmen kita untuk tetap nge-branding sekolah dalam kondisi sekolah. Jadi ketika udah masuk sponsor 1, sponsor 2, maksud saya itu sampai sponsor ketiga. Kalau udah 3, 4 dan seterusnya udah mulai, emang kan 4 kali 4, boleh lah. Jadi sekali merengkuh daun ya, betul. relasi nanti jadi nambah berakar gitu ya. Tetap orang tua tuanya kan. Iya, orang tua. Kemudian Ibu, apa dampak terbesar yang Ibu rasakan sebagai kepala sekolah setelah menerapkan kurikulum merdeka, khususnya nih bagi siswa, bagi guru dan lingkungan sekolah? Kalau saya melihatnya lebih enjoy, lebih tidak kaku dalam belajar. Anak-anak juga lebih bebas berekspresi. Kita juga guru-guru bisa lebih banyak belajar memahami gimana sih siswa kita, bukan pengen
nulis terus di papan, tapi bagaimana kita bisa terus mengupdate. Kalau saya melihat gurunya sudah sedang update, ada hal yang baru, ini keren, itu keren, bahkan kadang-kadang saya juga sudah men-skip, mereka sudah ada lagi yang baru gitu ya, terlepas dari kerumitannya ya. Tapi ketika mereka ingin nambah-nambah, berarti mereka proses belajar. Kalau saya melihat anak-anaknya lebih free. Kalau dari sisi anak-anak, mereka lebih free, lebih totalitas, ekskulnya jalan semua. Ketika kita mau project nih, tahun ini projectnya besar loh, melibatkan semua siswa, siap Bu, kita mulai ini ya, casting ya, maksudnya ada casting, mereka antusias, berarti itu sudah bisa. Kemudian dari segi gurunya Pak? Dari segi guru ya tadi saya bilang mereka sudah walaupun 80% ya, saya bilang 20% masih bergerak karena ada yang usianya sudah tua dan kita tidak bisa memaksakan itu ya. Tapi sekitar 80% sudah melihat sisi originalitasnya dalam mengajar. Kendalanya yaitu kitanya yang mesti tahan ngadepin mereka. Mood mereka turun, gimana kita mesti kembali. Jadi kita itu sebagai mood booster. Ya, itu yang susah. Kita bisa nggak jadi mood booster Apalagi dari usia ngerampak hati. Gitu. Kemudian Ibu, dari berbagai macam kegiatan di sekolah ini, baik program atau event tertentu di sini, menurut Ibu nih bagaimana untuk mengevaluasi dari keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah Ibu khususnya, kemudian apakah ada indikator atau metode tertentu nih yang bisa digunakan gitu? Oke. Kalau ini terus terang ya, kalau saya jujur-jujuran, saya sendiri saja membuat saya membuat sebaran, membuat kuesioner untuk diri saya sendiri, untuk orang tua, komite dan guru menilai diri saya setiap tahun. Begitu juga dengan orang tua, mereka berhak menilai apa yang terlihat di sekolah dengan survei, semua berbasis survei. Jadi saya memilih no-name. Kepada guru juga saya memilih no-name supaya mereka tidak malu untuk mengekspresikan apa yang ada di kepalanya terhadap saya. Begitu ya, terhadap orang tua, begitu juga siswa. Kalau di orang tua siswa baru itu ada namanya assessment awal untuk orang tua. Kenapa mau masukin ke sini? Apa tujuannya? Gimana kalau ada berapa? Kita sudah wawancara dari awal, sehingga mereka sudah tahu ketika memasukkan ke sini bukan berarti menitipkan anak, tapi mendampingi anak. Kayak gitu. Jadi kalau banyak sih ada survei via Google Form. Saya sendiri juga kemarin bikin survei untuk persiapan saya tahun ini gitu ya. Gimana sih feedbacknya dari guru-guru dan ini? Lumayan sih, walaupun ada yang keras, itu kan jadi kita penyemangat itu ya. Alhamdulillah Ibu, bagus sekali nyoba butuh keberanian. Iya, cara menilai diri sendiri, menilai sekolah, lingkungan gitu ya. Kemudian menurut Ibu, dukungan apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah atau pihak-pihak terkait agar kurikulum Merdeka ini dapat terimplementasi dengan baik, dengan efektif, khususnya nih bagi sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan gitu. Siap. Sebetulnya kalau dari pusat sudah banyak ya terkait pelatihan mandiri, pelatihan luring, yang saya melihat itu ada gap di antara sekolah, pengawas dengan dinas pendidikan. Kalau saya melihat di daerah seperti itu ada gap yang tidak duduk bersama terkait implementasi. Kadang-kadang ya itu dia, SDM kita kadang-kadang sudah tidak ingin belajar kembali, tidak mengupdate kembali, sehingga ada miskonsepsi yang hingga akhirnya ke bawah bukan jadi betul, jadi salah gitu kan, malah menjadi sesuatu yang hoax, malah jadi sesuatu yang ganti menteri, ganti kurikulum. Hal seperti itu adalah satu miskonsepsi dan mispersepsi yang terjadi atas kesenjangan. Harusnya kalau saya bilang cukup harus concern, dinas itu harus concern terhadap perubahan. Dia harus membentuk perubahan itu dengan mengupgrade pengawas dan kepala sekolahnya dulu. Karena kalau guru sudah langsung oleh pusat. Nah, sementara dua gap ini tidak pernah terukur, tidak pernah teranalisis berapa yang paham, berapa yang paham. Sehingga paham bakal ngoyot, dengan kepahamannya bakal bagus. Yang tidak paham semakin, ya yang tengah-tengah akan meniru ya saja. Yang tidak paham akan sekedar melaksanakan. Itu yang bikin kesenjangan, mungkin ada gap kayak gitu. Coba kalau misalnya
udah melaksanakan pembinaan, diukur nih kemampuannya, diukur nih tolak ukurnya berapa bulan nih, ada perubahannya, itu akan lebih masif. Yang ada enggak kayak gitu, udah aja sudah pelatihan beres Iya. Kayak sertifikat. ada keterukuran sertifikat aja gitu. Mudah-mudahan Ibu ya pemerintah kita teh yang sesuai dengan harapan seperti apa yang Ibu sampaikan. Kemudian Bu, apakah ada kompetensi yang diperlukan selain daripada kompetensi manajemen kurikulum dalam mendukung keberhasilan implementasi kurikulum merdeka? Manajerial, perencanaan, mitigasi itu penting. Jadi bukan sekedar melaksanakan, perencanaan dan mitigasinya itu harus ada. Yang ada kita dalam melaksanakan aja. Perencanaannya diserahkan Kopas, mungkin nyusun TP, administrasi, itu kan perencanaan. Itu banyak yang Kopas tanpa nggak tahu di dalam esensinya. Dilaksanakannya juga karena tidak paham merencanakan, melaksanakannya juga asal melaksanakan, apalagi tidak ada mitigasinya gitu. Nah itu yang jarang dilakukan adalah mitigasi, baik mitigasi pelaksanaan implementasi kurikulumnya termasuk mitigasi perencanaan biaya. Semuanya udah kayak oh iya saya bilang otot ngejain serat beres serat gitu aja kerjaannya. Sebenarnya kepala sekolahnya gitu kan, ada berusaha merencanakan, ada berusaha mitigasi. Karena kalau pelaksanaan semua sudah melaksanakan, tapi perencanaan sama mitigasinya yang Kadang jangan terlupakan Ibu. betul. Menyepelekan. Mitigasi, saya kalau ngomongin mitigasi mereka langsung mitigasi itu bencana, bukan. Mitigasi itu terus kalau saya ngeliat terus mitigasi. Baik Ibu, terima kasih. Dari sekian banyak pertanyaan yang saya ajukan, tentunya menjadi sebuah hal yang baru, pengalaman yang baru bagi saya. Kemudian dapat menunjang sekali dalam penelitian saya. Semoga dari apa yang sudah Ibu sampaikan, mudah-mudahan cukup menjadi data bagi saya dalam penelitian kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk saya secara pribadi, kemudian untuk penelitian saya, dan tentunya ilmu yang Ibu sampaikan berkah untuk Ibu. Mudah-mudahan. Amin. Matur nuwun Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lancar ya Teh ya.